Selamat datang sahabat ksatria muslim. Di perjalanan epik menyusuri lembaran sejarah Islam yang penuh keberanian dan kebijaksanaan. Hari ini, kita akan menyelami kisah seorang pria yang nama dan perbuatannya mengguncang dunia. Umar bin Khattab, khalifah kedua umat Islam, yang dikenal sebagai Al-Faruq, pembeda antara benar dan salah. Bayangkan seorang pemimpin yang menaklukkan kerajaan besar, namun tidur di atas tikar sederhana. Seorang ksatria yang ditakuti musuh, namun menangis karena khawatir akan dosa. Kisah Umar adalah cerminan kepemimpinan sejati, kuat, adil dan penuh kasih kepada Allah dan rakyatnya. Dari jalanan Mekah hingga kekhalifahan yang gemilang, mari kita telusuri pencapaian luar biasa dari seorang ksatria muslim sejati. Bersiaplah, karena kisah ini akan menggetarkan hati kalian. Di bawah langit Mekah yang panas, sekitar tahun 584 Masehi, lahirlah Umar bin Khattab dari suku Quraisy yang terhormat. Ia tumbuh sebagai pria tinggi, berotot, dengan langkah tegas dan sorot mata yang tajam. Umar dikenal sebagai pejuang ulung, penutur yang fasih, dan tokoh yang disegani di Mekah. Namun, di masa awal Islam, ia adalah salah satu penentang paling keras terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, dengan amarah membara dan pedang di tangan, Umar bertekad menghentikan dakwah Rasulullah. Ia melangkah penuh kemarahan, namun Allah telah merencanakan keajaiban. Dalam perjalanan, Umar mendengar bahwa adiknya, Fatimah, dan suaminya telah memeluk Islam. Ia mendatangi rumah mereka dan mendengar ayat-ayat suci dari surah Taha. Seperti air yang memadamkan api, kata-kata Al-Quran meluluhkan hatinya. Air, mata mengalir, dan Umar berkata, "Bawa aku kepada Muhammad." Hari itu Umar mengucap syahadat di hadapan Rasulullah. Konversinya mengguncang Mekah. Kaum Quraisy yang dulu menindas Muslim perlahan-lahan menjadi kenyataan. Umar tak lagi bersembunyi. Dia berjalan terang-terangan, melindungi Rasulullah dan kaum muslimin. Keberaniannya menjadi tameng bagi Islam. Dan sejak saat itu, ia berjanji untuk mengabdikan hidupnya demi kebenaran. Pada tahun 634 Masehi, setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah kedua. Selama 10 tahun, kepemimpinannya, Umar membawa umat Islam ke puncak kejayaan, memperluas wilayah Islam, mereformasi pemerintahan, dan menegakkan keadilan yang legendaris. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah ekspansi Islam. Di bawah komandonya, pasukan Muslim menaklukkan Kekaisaran Persia dan sebagian besar wilayah Romawi, termasuk Syam, Mesir, dan Irak. Dalam perang Yarmuk dan Qadisiyah, Umar mengatur strategi dengan cerdas, mempercayakan komandan seperti Khalid bin Walid untuk memimpin. Namun ia selalu menekankan bahwa kemenangan bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk menyebarkan tauhid dan keadilan. Umar juga seorang reformator ulung. Ia mendirikan Baitul Mal, sistem keuangan untuk mendistribusikan harta secara adil kepada fakir miskin, janda, dan anak yatim. Ia memperkenalkan kalender Hijriyah, yang menjadi penanda waktu umat Islam hingga kini. Umar membangun infrastruktur seperti jalan, kanal, dan masjid, meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah yang luas. Keadilan Umar adalah legenda. Ia sering berkeliling Madinah di malam hari untuk memeriksa keadaan rakyat. Suatu kali ia mendengar tangisan seorang ibu yang kelaparan bersama anak-anaknya. Tanpa ragu, Umar mengambil tepung dan minyak dari Baitul Mal, memasak makanan sendiri, dan menghidangkannya untuk keluarga itu. Seorang pemimpin adalah penggembala yang bertanggung jawab atas rakyatnya, katanya. Ketegasannya dalam menegakkan hukum tak pernah goyah. Ia memecat gubernur yang korup dan bahkan menghukum putranya sendiri karena melanggar aturan. Saat menaklukkan Yerusalem, Umar datang dengan jubah sederhana, menolak kemewahan dan membuat perjanjian damai yang menjamin kebebasan beragama. Pendeta Kristen yang menyaksikannya berkata, "Kami belum pernah melihat pemimpin seperti ini." Meski
Memerintah wilayah luas, Umar hidup sederhana. Ia tidur di atas tikar di masjid, memakai jubah yang ditambal, dan menolak makan enak jika rakyatnya lapar. Ketika utusan dari Persia datang dengan pakaian mewah, mereka terkejut melihat Umar duduk di bawah pohon tanpa pengawal. "Kekuatan kami bukan pada emas tetapi pada iman," katanya. Pada tahun 664 Masehi, Umar diserang oleh seorang budak bernama Abu Lu'lu'ah saat memimpin sholat subuh. Meski terluka parah, ia tetap tenang, memastikan sholat selesai sebelum dibawa pergi. Di ranjang kematiannya, Umar berpesan agar umat selalu bertakwa dan menjaga persatuan. Ia juga membentuk majelis untuk memilih khalifah berikutnya, menunjukkan visinya tentang pemerintahan yang terorganisir. Umar wafat setelah memimpin selama 10 tahun, meninggalkan warisan abadi. Kekhalifahannya memperluas Islam ke 3 benua, mendirikan sistem pemerintahan yang adil, dan menanamkan nilai keimanan di hati umat. Nama Umar bin Khattab tetap dikenang sebagai simbol keadilan, keberanian, dan pengabdian. Kyoniwala ksatria muslim sejati yang hidup untuk Allah dan rakyatnya. Kesimpulan sahabat ksatria muslim, kisah Umar bin Khattab adalah panggilan untuk menjadi ksatria keadilan di zaman ini. Dari penentang menjadi pembela, dari pejuang menjadi pemimpin adil, Umar menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari iman dan pengabdian. Ia mengajarkan kita untuk tegas namun penuh kasih, kuat namun rendah hati. Mari jadikan Umar sebagai teladan. Hiduplah untuk kebenaran, perjuangkan keadilan, dan abdikan diri untuk Allah. Jika kisah ini menginspirasi kalian, tekan tombol like, share ke teman-teman, dan subscribe channel Ksatria Muslim untuk lebih banyak cerita yang membangkitkan jiwa. Tulis di kolom komentar, apa pencapaian Umar yang paling kalian kagumi. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.